Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa amalan yang apabila kita mampu mengamalkannya dan istiqomah di dalamnya, insya Allah Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan-amalan yang memudahkan kita masuk surganya Allah, pertama yaitu imanun billah, iman kepada Allah. Iman adalah memurnikan tauhid, meninggalkan semua bentuk kemusyrikan, baik syirik akbar yang menghanguskan dua kalimat syahadat atau syirik asghar yang menghanguskan amalan kita. Setelah kita bersih dari syirik-syirik akbar ataupun syirik asghar dan kita sudah murni imannya kepada Allah, maka yang kedua amalan yang memudahkan kita masuk surga adalah sholatu fi awali waktiha, yaitu mengerjakan sholat di awal waktu, terlebih bagi kita kaum muslimin hukumnya wajib sholat berjamaah di masjid kecuali ada udzur syar'i. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang ketiga, amalan-amalan yang memudahkan kita masuk surganya Allah, yaitu birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu pahalanya setara dengan jihad di jalan Allah. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang masih muda belia menghadap Nabi. Dan laki-laki ini minta izin kepada Rasulullah untuk ikut jihad bersama Rasulullah. Tetapi Rasulullah bertanya, apakah kamu masih punya orang tua? Dan laki-laki ini menjawab, iya ya Rasulullah, tetapi orang tuaku sudah tua. Apakah ada yang ngurusi di rumah? Jawabnya tidak ada. Maka kata Rasulullah, irji', kamu kembali saja, layanin orang tuamu, urusi orang tuamu, dan itu pahalanya setara dengan jihad. Kemudian amalan yang keempat yang memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Adapun bagian-bagian jihad itu banyak. Di antara jihad di jalan Allah yaitu thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Kita belajar ilmu agama itu juga berpahala jihad. Termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyampaikan kebenaran dan istiqomah di dalam kebenaran itu sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan jihad, kata Rasulullah, mari kerjakan jihad. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad di antara jihad adalah mengerjakan haji dan umrah. Jadi haji dan umrah bagi kita yang sudah mampu melaksanakan haji dan umrah di tanah suci, maka itu pun pahalanya setara dengan pahala jihad atau bagian-bagian jihad itu sendiri. Kemudian jihad yaitu terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai faraqad dunya. Dan jihad bagi perempuan adalah ketika mengandung, melahirkan, itu pun masuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima yaitu amalan yang memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hajjun mabrurun, haji yang mabrur, haji yang diterima. Dan haji yang diterima, haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, kalau kita
belum mampu melaksanakan haji ataupun umroh, ada beberapa amalan yang apabila kita mengamalkannya, maka setara pahalanya dengan haji dan umroh. Di antara amalan yang pahalanya setara dengan haji dan umroh yaitu sebagaimana yang tercantum dalam hadis Hasan riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk zikir kepada Allah sampai terbit matahari, maka pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan amalan-amalan yang memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa saya untuk semua pemirsa dimanapun antum berada, semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum semua, berkah di dunia dan kelak wafat husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita semua nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.